Realiti yang kita hadapi di zaman sekarang ini, ramai daripada anak-anak muda khususnya yang mengikuti orang lain, kelompok yang mungkin tidak beriman, dengan ikutan secara membuta. Bila kita melihat realiti di zaman kita sekarang, muda-mudi kita banyak sekali menyerupai cara, gaya hidup, gerakan, sifat, sikap orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada pakaiannya, ikut fashion, atau apa yang menjadi tren bagi mereka golongan orang-orang tidak beriman, namun diikuti oleh muda-mudi kita yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam dan iman. Seakan-akan mereka tak punya ikutan, tak punya panutan, seakan-akan mereka tidak ada panduan dengan cara apa mereka mesti berpakaian, dengan cara apa mereka mesti bersikap dan bersifat, dengan siapa mereka perlu meniru dan meneladani. Oleh hadza fil hadis menyatakan la yakun ahadukum imma'ah, janganlah kamu jadi pak turut, apa orang buat kita ikut buat. Realiti yang kita hadapi di zaman sekarang ini, ramai daripada anak-anak muda khususnya yang mengikuti orang lain, kelompok yang mungkin tidak beriman, dengan ikutan secara membuta. Kadang pada rambutnya, kadang pada pakaiannya, kadang pada cara gerakannya, kadang juga pada isyaratnya, sehingga kita hairan bila lihat anak-anak muda kita dalam bergaul, dalam berkomunikasi satu dengan yang lain, cara atau gaya perbualan itu tak ubahnya cara perbualan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adab tidak lagi menjadi teras dalam pergaulan, sehingga kelembutan bukan lagi menjadi dasar dalam persahabatan. Di sini akan berlaku ketergelinciran daripada anak-anak muda bila melepaskan panduan adab yang diajar oleh Nabi, sehingga mengikuti orang lain yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan melarang kita memakai pakaian yang dibuat oleh orang yang bukan Islam, bukan begitu. Hal ini juga bukan memberitahukan atau riwayat ini bukan memberitahukan larangan kita makan makanan sama dengan apa yang dimakan oleh orang-orang kafir, bukan begitu. Disebabkan oleh kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi hadiah oleh Raja Muqawqis, raja daripada Mesir yang beragama Kristian, berupa beberapa ada pakaian dan juga keledai, diambil dan diterima oleh Nabi SAW. Ada pakaian yang dibuat daripada Rum, diberi kepada baginda Rasulullah, dipakai oleh Nabi SAW, walaupun bukan dibikin oleh orang Islam. Larangan memakai pakaian seperti pakaian musuh-musuhnya Allah, bila dalam cara pemakaiannya itu tidak ada nilai-nilai Islam, adab-adab Islam pada pakaian.
Sehingga tak ubahnya bagi orang-orang yang tidak beriman bila memakai pakaian tak ada niat dalam memakai pakaian. Ada mungkin sebahagian yang takbur dengan pakaian. Namun bagi orang Islam memakai pakaian adalah untuk menutup aurat, untuk mensyukuri nikmat Allah dengan adanya pakaian. Kalau tidak maka orang itu akan telanjang. Demikian pada makanan. Digambarkan oleh Allah orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun makan makanan, namun karena tidak menghargai makanan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana makan nikmat namun tidak ingat kepada yang memberi nikmat, tidak tahu siapa yang memberi nikmat, tidak beriman kepada yang memberi nikmat. Faham, Dom?